Sudah, yelnya sudah keren dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak PM1 aktif, kreatif, inovatif. Yes, yes, yes. Selamat kalian. Oke. Alhamdulillah kita ketemu di pagi hari yang luar biasa cerah ini. Kita mau mulai pembelajaran kewirausahaan. Sudah siap ya semuanya ya? Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa dulu. Semoga aktivitas pembelajaran kita hari ini lancar sampai selesai, sampai pulang kembali dengan selamat. Gitu. Silakan salah satu menyiapkan. Yuk. Coba bukunya absen dulu, nanti yang di absen namanya hadir Bu, begitu ya, biar mudah mencatatnya. Mbak Amalia, oke. Gabriela, oke. Ica, oke. Jessica, Jesslyn, oke, cukup ya tadi semuanya hadir betul. Formasi lengkap 35. Masih ingat kita kemarin membahas tentang apa? Analisis peluang usaha. Pakai apa kita kemarin analisisnya? Yang sudah kita praktekkan dengan SWOT. S-nya apa itu kemarin? Yes. W? O? T-nya? Threat. Oke. Masih ingat ya? Nah, kemudian hari ini kita mau mempelajari hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Bu Guna yakin kalian sangat dekat dengan merek-merek tertentu yang kalian pakai, entah itu apa ya, ketika kita mandi, ketika kita menghias diri, ketika kita mencukupi kebutuhan kita pasti dekat dengan banyak merek, begitu kan? Nah, nanti kita mau ke sana. Oke, sebelumnya mau Bu Guna sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Mungkin salah satu bisa membacakan absen pertama, coba cek. Cek, yuk. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat 1. Mendeskripsikan hak atas kekayaan intelektual. 2. Mendeskripsikan macam-macam hak atas kekayaan intelektual. 3. Adalah materi dari yang mau kita bahas adalah tentang apa ini? Ya, disingkat apa? Oke, coba. Laras mana? Kita mau pelajari apa hari ini, Mbak Laras? Oke, baik. Nah, ini tentang tujuan pembelajaran. Nah, langkah-langkahnya padahal sudah. Kita akan mengidentifikasi masalah yang terkait dengan haki. Kemudian ada LKPD, nanti bisa lewat komputer yang sudah akan aktifkan. Kemudian mempresentasikan, tapi nanti perwakilan aja. Kemudian ada kesimpulan, kemudian penutup, gitu ya. Ini materi langkah-langkah pembelajaran hari ini. Berikutnya, coba perhatikan di depan. Sudah pernah enggak tahu kalian ada informasi tentang sengketa merek begitu? Belum pernah dengar? Tentang gebreknya Ruben Onsu, ada masalah? Kalian udah pernah dengar belum? Oke. Atau mungkin sengketa merek yang lain? Nggak tahu, Bu. Oke, baik. Nah, di sini ada contoh-contoh tentang ada beberapa permasalahan terkait tentang pembelajaran kita hari ini. Kemudian, yang sebelah atas tentang geprek, itu juga ada sengketa. Ada permasalahan terkait merek. Sampai akhirnya salah satu itu harus mundur karena apa? Sudah ada merek yang sudah lebih dahulu mendaftarkan di HAKI
dan dilindungi hak ciptanya, hak atas merek yang dipakai oleh usaha tersebut. Itu tentang yang kasus yang atas, yang sebelah kalian, sebelah mana ini? Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut. Nah, diawali dengan dari pengertiannya dulu. Apakah itu haki? Tadi singkatannya udah ya, tapi malah yang akhir-akhir ini kalau di materi di modul atau mungkin di internet masih menggunakan HAKI. Tapi yang saat ini sudah HKI, hak kekayaan intelektual, begitu ya, di bawah Kemenkumham. Jadi adalah Haki adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Jadi hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Nah, pada intinya haki itu adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Jadi kayak, nah, sekarang berdasarkan WIPO, hak atas kekayaan intelektual dibagi menjadi 2 bagian. Apa dan apa? Hak cipta, hak kekayaan industri. Oke, macam-macam haki. Tadi kan ada hak cipta sama hak kekayaan industri. Nah, ini contoh-contohnya hak cipta itu ranahnya ke apa saja? Tadi sudah kalian sebutkan, ada novel, ada apa tadi yang karya di YouTube, film, musik. Iya, seninya macam-macam ya, ada lukisan, begitu dan sebagainya. Oke, itu tentang hak cipta. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya tentang hak kekayaan industri. Kepotong sebentar. Nah, ada hak paten, hak merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata. Nah, contoh produk yang sudah berhaki. Kenal akan merek ini? Kenal ya? Oke, ini satu produk tapi memiliki beberapa hak kekayaan intelektual. Antara lain apa ini? Tentang hak patennya, hak mereknya, desain botolnya. Jadi kalau kita melihat botol seperti ini, oh ini sudah dihakikan oleh merek ABC ini. Hak cipta. Lanjut ke berikutnya. Nah, ini dia Mbak Kusuma. Apa itu hak paten? Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Ya, oke, yang berikutnya. Nah, ini tentang hak merek. Hak cipta sudah, hak paten sudah. Sekarang kita ke hak merek. Paham ya? Kita kenal ya dengan merek-merek yang disampaikan di sini. Nah, syaratnya bagaimana agar bisa dihakikan? Syaratnya adalah yang pertama bagaimana? Bersifat baru, belum pernah dipublikasikan. Yang kedua, inventif. Apa itu inventif? Ya, mirip ya dari yang atas, intinya merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Oke, kemudian yang ketiga adalah bersifat aplikatif. Untuk lebih memperdalam materinya, bisa dong kalian cek di link yang LKPD-nya, bentuknya Word. Oke ya, kita membahas betul seperti yang tertampil di depan ini, LKPD kalian betul? Ya. Oke, nah mencari 3 merek usaha, kemudian ditemukan data usahanya. Jadi kita mau masuk ke linknya lembaga haki, ngecek merek-merek yang kita gunakan, terserah. Yang penting masuk ke link dulu, yang linknya
Ini bukunya juga mau masuk. Ini contohnya. Bukunya maksudnya ke PDKI. PDKI strip. Nah, ketika bukunya ngetik PDKI sudah keluar link yang mau kita pakai. Nah, deskripsinya kalian cantumkan. Jadi kode 31 itu tentang apa? Datanya di atasnya coba. Nah, tanggal pendaftarannya itu. Oke, ada tanggal mulai perlindungannya, ada tanggal berakhir perlindungan. Nanti kalau sudah ada yang selesai mengecek 3 merek di Haki, bisa dikumpulkan di link Google Drive yang sudah disediakan ya. Kelompok sini gimana? Satu merek sudah kan? Yuk, sekarang semuanya serentak mengumpulkan aja. Meskipun baru dapat 2 merek, silakan dikumpulkan semuanya. Buat folder ya. Mas kan udah. Saya tak nyari. Mbak, aman? Sudah bisa mengumpulkan? Oke. Coba sekarang proses pengumpulan semuanya. Karena untuk mencari kan kamu sudah paham, begitu kan intinya? Nah, sekarang yuk Mbak dikumpulkan aja ke drive yang sudah dibagikan. Yuk, waktunya karena sudah habis untuk mengerjakan. Yang penting kalian sudah tahu cara mencarinya. Caranya gimana? Mas Dava bisa minta tolong. Mau? Oh enggak. Langsung bisa, enggak jadi. Makasih. Ya wes, oke yuk. 5 menit untuk mengumpulkan. Ayo, waktunya. Yang penting sudah tahu cara mencarinya. Waktu pengumpulan 2 menit lagi. Oh iya, yang sudah mengumpulkan, silahkan langsung mengerjakan Google Form-nya. Ada 5 soal yang sudah bukunya siapkan di situ. Oh iya, alhamdulillah. Yang belum. Sekarang kita mau melanjutkan. Masih ke materi tentang apa tadi yang kita bahas? Apa tadi kita membahas tentang apa? Haki. Apa itu haki? Hak atas kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual. Fungsinya sudah ada bayangan ya untuk apa tadi haki? Penting tidak? Iya, untuk melindungi merek dan lain-lain. Tadi ada salah satu teman kalian yang menanyakan apa Mbak tadi? Bagus semua, bisa diulangi pertanyaannya? Apa itu hak paten? Oke, hak paten, hak cipta, begitu ya? Iya. Oke. Kalau hak cipta kamu sudah tahu kan tadi? Hak. Oke, yang ditanyakan hak paten. Hak paten itu adalah hak kayak hak eksklusif yang dimiliki oleh seorang atau ya seseorang ya. Yang orang lain atau pihak lain tidak boleh menggunakan atau membuat mirip kayak yang punya hak paten tersebut. Maksudnya, misalnya hak paten akan apa ya misalnya yang kamu tahu hak paten tentang apa coba? Ini B.J. Habibie punya hak paten tentang pesawat Boeing misalnya kan? Nah, selain Pak B.J. Habibie atau lembaganya Pak Habibie itu tidak boleh pihak manapun yang membuat pesawat yang sama dengan temuannya Pak Habibie karena itu sudah dipatenkan, sudah dilindungi oleh hukum. Nah, boleh menggunakan dengan cara apa? Kayak pesan atau ya pesan ya namanya pesan atau belilah istilahnya ke yang punya hak paten tersebut. Beda dengan hak cipta. Tadi kan kamu menyebutkan hak cipta itu contohnya apa aja, ya kan? Ada lagu, ada novel dan sebagainya. Kalau hak cipta itu asalkan orang
dan diizinkan, itu boleh memakainya. Misalnya apa? Lagu yang ori kemudian ada pihak lain yang mengcover, gitu kan? Selanjutnya, coba dong setelah pembahasan yang luar biasa panjang tadi, ada yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini? Coba salah satu bisa. Oke, silakan Mbak Kusuma. Refleksinya apa yang sudah kita bahas hari ini? Penerapan haki antara lain mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain dan meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Oke, ulangi ya. Apa tadi, Mbak? Refleksinya apa tadi? Tujuan penerapan haki ialah untuk melindungi haki orang lain dan haki milik orang lain dan meningkatkan daya saing pasang pasar. Oke, Pangsa baik. pasar. Itu ya refleksinya ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Kusuma. Kemudian, kalau sudah tahu refleksinya, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini yang kita bahas hari ini? Siapa? Oke, siapa Mbak namanya Mbak? Oke, Mbak Risma. Oke, apa yang bisa kamu simpulkan tentang pembahasan kita hari ini? Seorang wirausaha harus memahami dan mengetahui tentang hak atas kekayaan intelektual agar setiap produk yang dihasilkan atau diciptakan tidak mudah ditiru dan diakui oleh pihak lain. Ada lagi yang mau menyimpulkan selain tadi yang dibacakan oleh Mbak Risma? Mana Pervana? Oke, silakan Mbak. Apa yang bisa kamu simpulkan? Oke, perhatikan nih Pak, kesimpulan hari ini coba dari Mbak Pervana. Manfaat haki. Yang keras Mbak. Manfaat dari haki. Oke, apa itu? Melindungi dan dari penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual dari pihak lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kita yang sudah menyimpulkan, merefleksikan. Baik, jadi tadi perlindungan tentang merek, tentang hak dagang itu sangat penting. Selain itu, kita juga kesannya produk kita kan juga lebih dihargai sama orang lain. Kita juga lebih dapat prestis di situ kan? Karena apa? Produk kita legal, dilindungi oleh hukum begitu. Selanjutnya, yang mau kita bahas ini sih besok pertemuan berikutnya. Tugasnya adalah tentang apa? Sumber daya usaha. Oke, nanti boleh mempelajari atau nanti yang masih penasaran melanjutkan mencari merek-merek tertentu nanti boleh ke link yang sudah disiapkan tadi. Ini gimana ya kok ditolak? Oh ya, tadi kalau ada pembahasan tadi yang geprek bensu tadi kan udah pernah dengar apa belum saja? Oh ya udah. Soalnya kalau kamu nggak kepo ya udah, bukan nggak mau kita membahas lebih banyak. Kalau kamu kepo, kamu pengen tahu, nanti bisa dong kalian cari-cari itu beritanya apa sih kok Ruben Onsu sampai digugat 1 miliar oleh pemilik geprek bensu kan begitu. Itu ada masalah apa sih sebenarnya kan begitu terkait tentang haki pemerintah, bagian dari pemerintah yaitu hukum dan HAM. Oke, selanjutnya masih ada waktu sebentar, kita mau rileks dulu. Gajah semut masih ingat permainannya? Enggak. Oke. Masih? Gini aja, coba mohon perhatian, semuanya menghadap ke sini coba. Mbak, yang belakang juga. Ambil jari telunjuk sebelah kanan. Kamu turunkan segini. Kamu turunkan ke segini. Kamu putar-putar ke kanan. Kananmu mana? Oke, fokus. Muter-muter jari, telunjuk kanan, muternya ke kanan. Sekarang coba semuanya pegang hidung. Oke. Haki yang B, gitu ya. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ada pemahaman sedikit tentang haki ya hari ini ya? Oke. Sudah? Oke. Karena ruangannya mau dipakai, sudah dipesan sama siapa? Bu Lina ya? Oke. Pembelajaran hari ini bukan cukupan dulu, semoga bermanfaat. Oh ya, tadi ada beberapa yang bisa dikumpulkan tadi terkait yang kita bahas hari ini mungkin. Atau nanti aja nggak apa-apa, oke, pas kita mau keluar.
Oke, sudah barang-barangnya. Berarti kalau sudah selesai boleh misalnya belum ada belnya masih kalian nggak tahu kan belnya jam berapa gitu. Soalnya kemarin itu Bu Lintang mintanya jam 8.45 sudah mau dipakai. Oke ya. Cukup bukunya akhiri pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan, ingat barang-barangnya. Kemudian nanti tolong kaosnya dirapikan, oke ya, dimasukkan ke bawah meja itu loh, biar rapi. Gitu ya. Karena masih ke pelajaran berikutnya, tadi sudah berdoa, semoga pelajaran hari lancar sampai akhir. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat mengikuti pelajaran berikutnya. Terima kasih. Yuk, dirapikan kursinya.